Saudara, saudara, sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Ini kiriman dengan saya, pernyataan bebas yang dijamin konstitusi. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan sama, kalau sama jangan beda. Karena kita tidak membela si apa atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Membuka Grammy Award 2017 dengan lagu Hello yang menandai kembalinya musisi Adele ke dunia musik. Ia memenangkan pula 2 Grammy Award dan mungkin membuatnya juga meraih kategori album lagu dan rekaman terbaik tahun itu. Hello memenangkan kategori pop solo terbaik, sementara albumnya 25 meraih kategori album pop vokal terbaik. Untuk 3 kategori utama, album, lagu, dan rekaman terbaik, Adele bersaing ketat dengan Beyonce. Beyonce waktu itu hanya meraih penghargaan kategori video musik terbaik untuk lagu Formation. Untuk film musik terbaik, ia gagal karena kategori ini dimenangkan The Beatles, garapan sutradara Ron Howard. Namun anehnya, untuk pertama kali pula ketika Adele menerima piala Grammy, ia spontan berbagi piala itu dengan Beyonce. Piala berbentuk gramafon itu diputus pada bagian loudspeaker dan diberikan ke Beyonce. Dalam kesempatan itu, Adele mengatakan tentang bagaimana Beyonce yang lebih super dan ia perlu berterima kasih kepada penyanyi kulit hitam manis seksi itu. Tapi bagaimana sedemonstratif itu memotel atau mematahkan piala, publik bertanya-tanya dan baru terkuak beberapa hari ini bersamaan dengan meledaknya kasus P. Diddy. Nama Beyonce terseret kasus P. Diddy, rapper yang kini sedang menghadapi masalah hukum. Kasus rapper bernama lengkap Sean Diddy Combs itu menjadi skandal Hollywood terbesar dalam setahun terakhir dengan berbagai gugatan pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan juga prostitusi, melibatkan begitu banyak korban lintas gender termasuk korban usia di bawah umur. Kasus ini mulai terkuak sebenarnya sudah sejak 2023 dengan pengakuan mantan pacar Combs. Namun sejak saat itu berbagai korban kemudian bermunculan dengan klaim kejadian yang terjadi hingga puluhan tahun silam. Beberapa nama korban diantaranya Justin Bieber, sewaktu kanak awal karir, Alia, Tupac Shakur, Talia Gravis, bahkan termasuk dalam kasus kematian Michael Jackson. Diduga Beyonce sebagai salah satu kaki tangan sang rapper. Apa hubungannya? Ini sisi buruk sistem rekrutmen dunia hiburan di mana sistem meritokrasinya berbeda ukuran, sangat subjektif dan lebih ke relasi kuasa. Dua hal yang sebenarnya juga terjadi di dunia manapun dan apapun. Dalam dunia hiburan di Indonesia juga terjadi semacam itu. Dalam politik, rekrutmen calon 100 Menteri Prabowo misalnya, soal sistem rekrutmennya tentu jangan salah melihat konteksnya. Dengan subjektivitas dan relasi kuasa itu, para calon artis punya ketergantungan yang sangat tinggi dan untuk itu ia bisa menjual harga dirinya dengan sangat rendah. Soal ucapan terima kasih kepada Beyonce adalah bagian dari sistem ketergantungan itu. Bukan hanya pendatang baru, bahkan juga pada Lizzo dan Britney Spears pun seolah wajib menyatakan terima kasih
kepada Beyonce ketika menerima penghargaan. Pernah pula dalam sebuah panggung penghargaan, Kanye West merebut mikrofon Taylor Swift dan menegaskan bahwa karya Beyonce jauh lebih baik saat itu dibanding punya Taylor Swift. Muncul spekulasi banyak artis yang menyebut Beyonce di panggung untuk menyelamatkan diri agar karirnya tak berakhir tragis. Bagaimana bisa di panggung hiburan juga di panggung politik ada mafia, pialang, calo, dalang di balik layar yang bisa menjungkir balikkan nasib artis. Bahkan orang-orang di balik layar ini juga bisa menjadi pengatur panggung-panggung penghargaan seperti Grammy Award itu. Beyonce adalah musisi yang paling banyak mendapatkan piala Grammy, yakni sebanyak 32 dari 82 nominasi sepanjang sejarah. Dari sisi itu tak sedikit artis-artis tenar dunia yang akhir hidupnya tragis, entah itu karena obat, bunuh diri, atau dibunuh dalam teori konspirasi, dan relasi yang rentan. Whitney Houston dan Michael Jackson misalnya dua contoh bagaimana popularitas, kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan, namun juga senyampang itu juga kecemasan berkelindan begitu rupa. Namun karena dunia hiburan butuh citraan baik, maka hiduplah para artis dalam simulakra pencitraan. Beyonce diduga punya krisis semacam itu, ketakutan akan ditinggalkan karena popularitasnya yang bisa memudar, bergeser, kompetisi yang tinggi. Karena itu ia sangat rajin berkirim bunga kepada sesama artis, membangun relasi. Di samping dengan suaminya, ia tak pernah absen dalam pesta Freak of P. Diddy. Dengan caranya ia bisa memaksa artis-artis dalam gitarannya untuk menyatakan terima kasih kepadanya di forum-forum resmi. Sindrom ketakutan akan hilangnya popularitas yang antara lain berkait masa depannya bisa membuat siapapun mengemis-ngemis ucapan terima kasih secara verbal demi pencitraan yang menjadi urat nadinya. Namun karena pencitraan sering bias nilai, rekayasa kadang menjadi salah satu jalannya. Kalau perlu memakai rekayasa media, bikin propaganda atau istilah sopannya advertorial. Tidak perlu jurnalis, cukup memakai buzzer atau influencer seperti yang sedang tren hari-hari ini. Karena kita tidak membela si apa atau si api juga si apu. Kita membela kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir. Asal proporsional, bukan asal caci maki, bukan pula puja-puji. Karena kita cinta negeri ini yang rakyatnya masih baperan dan pemimpinnya kelas emperan, elitenya tidak karuan.